Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi kajian kitab At-Tuhfatus Saniyah. Syarah Matan Al-Ajurumiyah. Di hari ini, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-29 kitab ini. Ini banyak ya jumlah pertemuannya dikarenakan kita lambat di awal untuk mempraktekkan kaidah yang telah lewat. Itu biasa. Di ini lebih banyak pertemuannya kalau Tuhfah. Kitab yang kedua. Ya, nanti bisa 60 atau 50 lebih. Bisa 60 atau 50 lebih. Tapi itu awal saja. Ini kita sudah mulai banyak. Iya. Kita masuk sekarang masih di pembahasan alamat i'rab dan alamatnya nasab. Alamatnya nasab. Dan sekarang alamat ketiga. Karena sudah yang pertama dan yang kedua. Yang pertama fathah, yang kedua alif. Sekarang yang ketiga. Niyabatul kasroti anil fathah. Kasro menggantikan fathah. Qal beliau berkata. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan lin nasbi. Fi jam'il mu'annatis salim. Yaitu satu saja. Ini banyak alamatnya tapi tempatnya satu-satu. Paham ini? Kata beliau, adapun kasro, maka menjadi tanda untuk nasab pada jamak muannats salim. Ingat saja. Adapun kasro, maka menjadi tanda untuk nasab pada jamak mudzakkar salim. Satu-satunya di dunia ini yang beralamatkan kasro ketika dinasab hanya jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim. Kan jamak mudzakkar salim belum. Ini adalah jamak muannats salim. Jelas ini? Jadi ingat itu alamatnya. Ingat alamat nasabnya. Jamak muannats salim kalau dia dinasab langsung kasroh. Tidak ada fathah. Kecuali di sebagian lughah qabilah Arab. Nanti akan datang di buku yang lebih tinggi. Ada suku di suku Arab. Nasab dia samakan dengan jamak taksir. Artinya dhammah, fathah, kasroh. Tapi bahasa umum, bahasa Hijaz, bahasa Quran. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Dengan kasroh. Dengan kasroh. Makanya dalam Al-Quran. Innal muslimina wal muslimati. Di kasroh. Karena inna. Isimnya inna. Al-mu'minin wal mu'minati. Di kasroh. Paham ini kan? Karena isimnya inna diatofkan kepadanya. Jamak muannats salim. Bahasa Quran. Ini bahasa Quran. Kata beliau saya katakan. Qad arafta fima sabaqa jam'al muannatis salima. Qad arafta. Kamu telah mengetahui. Ta itu kamu maknanya. Arafta. Kalau ada ta langsung sukun akhir fi'il. Qad arafta. Kamu telah tahu. Fima sabaqa pada apa yang telah lewat. Jam'al mu'annatis salim. Jamak muannats salim. Sudah lewat di pembahasan rofa. Bahwa jamak muannats salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua perempuan. Dengan tambahan alif dan ta di akhir. Kan sudah lewat. Itu tidak perlu diulang lagi. Wal'an dan sekarang nukhbiruka. Kami akan mengabarkan kepada kamu. Annahu bahwasannya yumkinuka. Memungkinkan bagi kamu. Antas tadilla untuk berdalil ala nasbi hadal jam'i atas nasabnya jama' ini biwujudil kasroti fi akhirihi. Dengan adanya kasroh pada akhirnya. Antum bisa katakan ini kata mansub dengan adanya kasroh di akhirnya. Iya. Wadhalika nahwu qaulika. Demikian itu contoh ucapan kamu. Innal fatayati al-muhadzabati yudriknal majda. Lihat. Innal fatayati. Jam apa itu? Jam mana salib? Isim inna. Isim inna hukumnya apa? Hah? Mansub. Apa alamat nasabnya ini? Kasroh. Al-muhadzabati. Apa kedudukannya ini? Ya. Ma'rifah. Naat. Naat berarti ikut sebelumnya kan? Berarti mansub juga. Apa alamat nasabnya ini?
kasro. Karena dia siapa? Kan dia jamak muannas salim. Kata beliau, fakullun min, maka setiap dari al-fatayati wal muhaddabati jam'u muannatsin salimun. Itu adalah jamak muannas salim. Wahuma mansuban, keduanya mansub. Likaunil awwali isman li inna. Karena yang pertama itu isimnya inna. Walikaulis tsani na'atan lil mansub. Karena yang kedua sebagai na'at untuk yang mansub. Paham ini? Sebagai na'at untuk yang mansub. Antum sudah tahu kan na'at ikut man'ut. Na'at itu ikut man'ut. Wa alamatu nasbihi ma'al kasrotu. Tanda nasab keduanya kasro. Niabatan alil fathati. Sebagai pengganti dari fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Walaisa, ini paling penting. Karena catatan terakhir ini pernyataan yang bagus sekali. Walaisa lil kasroti maudi'un tanubu fihi anil fathati siwa hadal maudi'i. Kata beliau, walaisa, dan tidak ada. Lil kasro untuk kasro. Tidak ada untuk kasro maudi'un tempat tanubu fihi yang dia menggantikan padanya anil fathah dari fathah siwa hadal maudi selain tempat ini. Artinya kasro menggantikan fathah hanya satu tempat saja. Paham ini? Yaitu siapa? Jamak muannas salim. Jelas? Jelas ini? Selesai. Lanjut. Pindah. Setelahnya lagi. Niabatul ya'i anil fathati. Ya menggantikan fathah. Ya menggantikan fathah. Langsung perhatikan baik-baik. Sekarang kita pindah dari kasro ke ya. Ini alamat keempat untuk nasab. Ya. Ya menggantikan fathah. Beliau berkata, qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tatniyati wal jam'i. Adapun ya maka menjadi tanda untuk nasab fit tatniyah, maksudnya isim mutsanna, wal jam'i dan jamak, maksudnya jamak mudzakkar salim. Karena jamak taksir sudah tandanya fathah, jamak muannas salim sudah tandanya kasroh. Berarti jamak di sini siapa? Jamak di sini jamak siapa? Jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim sudah sebelumnya kasroh. Berarti di sini jamak mudzakkar salim yang diinginkan. Ini dua saja berarti. Ya menjadi tanda untuk nasab pada dua tempat saja. Isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Dua saja. Lihat kata beliau, ini mudah sekali. Karena jamak mudzakkar salim kita sudah tahu. Isim mutsanna itu sudah kita kenal. Tinggal alamatnya. Saya katakan. Qad arafta, kamu telah mengetahui al-mutsanna, isim mutsanna, fima madho, pada apa yang telah lewat. Sudah tahu. Jadi para penulis itu kalau sudah ditahu tidak diulang. Makanya nanti di mutamimah tidak ada lagi pengertian. Di mutamimah nanti tidak ada lagi pengertian mutsanna, jama, mufrad, tidak ada lagi. Paham? Tinggal dibahas alamatnya. Diingatkan lagi. Telah lewat hal itu. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkari salima. Demikian pula kamu telah tahu jamak mudzakkar salim. Iya kan? Sudah lewat. Antum sudah tahu. Isim mutsanna ditambahkan alif dan nun, ya dan nun. Jamak mudzakkar salim tambahkan waw dan nun, ya dan nun. Sudah lewat. Iya. Wal an, dan sekarang nukhbiruka, kami akan mengabarkan kepada kamu annahu, bahwasannya yumkinuka, memungkinkan bagi kamu anta'arifa, untuk mengetahui nasbal wahidi minhuma, nasabnya salah satu dari keduanya, biwujudil ya'i fi akhirih, dengan adanya ya pada akhirnya. Wal farqu bainahuma, sekarang kan gini, isim mutsanna sama jamak mudzakkar salim sama-sama ya. Pertanyaannya apa bedanya? Ini perlu sekali antum tahu perbedaan isim mutsanna dengan jamak mudzakkar salim. Karena sama-sama alamatnya ya. Paham ini? Sama-sama alamatnya apa? Iya. Apa bedanya? Perhatikan pernyataan penulis. Dan ini Ana sudah sampaikan di buku dasar. Di pembahasan cara buat mutsanna dan cara buat jamak mudzakkar salim. Di situ di cara buat pasti akan antum tahu bedanya. Lihat di sini lagi. Annal ya'a fil mutsanna. Bahasanya ya pada isim mutsanna.
yakunu ma qablaha maftuhan. Apa yang sebelumnya itu di fathah. Wa ma ba'daha maksuro. Dan apa yang setelahnya di kasro. Itu kalau musanna. Wal ya fi jam'il mudzakkar. Dan ya pada jama' mudzakkar. Yakunu ma qablaha maksuron. Sebelum ya itu di kasro. Wa ma ba'daha maftuha. Dan setelah ya itu di fathah. Lihat perbedaannya. Ini musanna, terus ini adalah mudzakkar. Maksudnya jama' mudzakkar. Contoh yang sama kalau dia gundul, ya. Kalau dia gundul, maka akan sama. Kalau dia gundul, akan sama. Ini kalau gundul, akan sama tulisannya. Persis. Cuman untuk membedakan ini musanna atau jama' sebelum ya dan setelah ya. Paham ya? Kalau musanna sebelum ya di fathah. Kalau jama' sebelum ya di kasroh. Kalau musanna setelah ya di kasroh. Kalau jama' setelah ya di fathah. Nah, itu bedanya. Muslimaini musanna. Muslimina jama' mudzakkar. Paham ya? Jadi sama-sama alamatnya ya. Ini dua ini sama-sama alamatnya apa? Ya, kalau nasab. Bedanya di sini nanti. Iya. Mudah sekali, alhamdulillah. Kata beliau berikutnya, lihat. Tinggal contohnya. Famithalul musanna, contoh musanna. Nadhartu usfuraini fawqas syajarati. Lihat usfuraini. Itu mansub. Sebagai maf'ulun bih. Alamatnya ya. Wanah dan contoh lain. Ishtaro abi kitabaini. Kitabaini. Maf'ulun bih. Alamatnya ya mansub. Ahaduhuma li wal akhor li akhi. Ini sambungan contoh tadi. Ishtaro abi kitabaini. Bapakku membeli 2 kitab. Maf'ulun bih kitabaini. Ahaduhuma li, salah satunya untuk saya. Wal akhoru li akhi. Yang lainnya untuk saudaraku. Yang menjadi poin kita adalah kitabaini usfuroini. Paham kan? 2 kata itu sebagai maf'ulun bih mansub. Alamat nasabnya apa Sapri? Iya, alhamdulillah. Lihat kata beliau keterangannya. Fakullun min, maka setiap dari usfuroini wa kitabaini. Setiap dari kata usfuroini dan kitabaini mansub, dinasab. Kenapa? Likaunihi maf'ulan bih. Karena keberadaan dia maf'ul bih. Paham ini? Ini fungsinya kenapa kita jadikan ini buku kedua. Karena istilah-istilah fa'il, maf'ulun bih itu kita sudah kenal di buku pertama. Kalau ini jadi buku pertama bahaya. Paham ini? Kita belum tahu apa itu fa'il. Apa itu maf'ulun bih. Jelas kan? Ini karena keberadaannya maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihil ya. Tanda nasabnya ya. Ya yang bagaimana? Al-maftuhu ma qablaha. Yang difathai sebelumnya. Al-maksuru ma ba'daha. Yang dikasroh setelahnya. Li'annahu musanna, kan dia isim musanna. Nunnya apa? Kan alamatnya ya. Sementara di terakhir ada nun. Nunnya apa? Wan nunu iwadun anit tanwini. Sementara nun adalah pengganti dari tanwin. Ini bedanya dengan fi'il. Kalau fi'il nun alamatnya. Kalau isim nun pengganti dari tanwin. Alamatnya sebelum nun. Nun pengganti dari tanwin fil ismil mufrad dalam isim mufrad. Wa mitalu jam'il mudzakkar salim. Contoh jamak mudzakkar salim. Innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Lihat innal muttaqina. Wanah dan contoh lain. Nasahtul mujtahidina bil inkibabi alal mudzakarati. Lihat al mujtahidina.
Maf'ulun bi dua-duanya. Fakullun min, maka setiap dari al-muttaqina wal mujtahidina mansubun. Dia mansub. Kenapa? Likaunihi maf'ulan bih. Karena dia itu maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi. Dan tanda nasabnya aliyah. Ya sama dengan tadi. Bedanya al-maksuru maqoblaha. Di fathah apa yang sebelumnya. Di kasro apa yang sebelumnya. Al-maftuhu ma ba'daha. Di fathah apa yang setelahnya. Ini bedanya dengan isim musanna. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jama' mudzakkar salim. Terus nunnya apa? Wan nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Sementara nun pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Dipahami ini Sapri? Saudaraku? Yakin? Jam pura-pura? Selesai? Selesai, alhamdulillah. Dua tempat alamatnya ya. Yang beralamatkan ya ketika dinasab. Kita ambil yang terakhir. Alamat nasab yang terakhir. Kita langsung lanjut. Niyabatu hatfin nun anil fathah. Penghilangan nun menggantikan fathah. Qal beliau berkata. Wa amma hatfun nuni. Dan adapun penghilangan nun. Fayakunu alamatan lin nasbi. Maka dia menjadi tanda untuk nasab. Fil af'alil khamsah. Satu tempat langsung. Fil af'alil khamsah. Pada af'alil khamsah. Tidak ada tempat lain. Tidak ada keduanya. Hanya satu saja. Tidak ada dua. Allati rof'uha bisabatin nun. Pada af'alul khamsah. Yang tadinya rofa'nya dengan tetapnya nun. Paham? Kan kalau dia dirofa' dengan tetapnya nun. Kalau dinasab. Maka dengan penghilangan nun. Satu tempat. Mudah sekali saya katakan. Qad arafta, sungguh kamu telah mengetahui fima mimma sabaqo dari apa yang telah lewat. Ma hiyal af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Sudah lewat. Dia adalah setiap fi'il yang bersambung dengan waw dan nun, ya dan nun, alif dan nun. Sudah lewat. Kalau di awal diakhiri oleh alif dan nun, di awal oleh ta dan ya. Kalau diakhiri oleh alif, waw dan nun, di awal oleh ta dan ya. Kan begitu? Kalau di awal akhiri oleh ya dan nun, maka dia di awal oleh tak. Sudah lewat. Antum sudah tahu itu af'alul khamsah. Wal'an sekarang. Nukhbiruka, kami akan mengabarkan kepada kamu. Annahu bahwasannya yumkinuka, memungkinkan bagi kamu. Antarifa untuk mengetahui. Nasabnya kulli wahidin minha. Setiap salah satu darinya. Idza wujidat an-nun. Kalau bisa di sini idza wajad tan-nuna. Jika kamu menjumpai nun. Wajad tan-nuna. Kamu mendapati nun. Allati takunu alamatan lirraf'i. Yang menjadi tanda untuk rofa. Mahdufah. Dihilangkan. Jadi ketika tadinya itu nun ada ketika rofa. Kemudian dia hilang, mansub. Tentunya kalau ada alat penasab di depannya jangan lupa. Karena fi'il mudhari tidak mungkin dinasab, tidak mungkin dijazm. Kecuali kalau ada alat penasab atau penjazm. Ketika alat penasab ada, hilang nunnya. Itulah tandanya. Itulah tanda nasabnya. Tinggal contoh. Wa mithaluha fi halatin nasbi. Contoh dalam keadaan nasab. Qauluka perkataan kamu. Yasurruni antahfadu durusakum. Antahfadu. Hilang apanya itu? Nunnya. Wanah contoh lain lagi. Yu'limuni minal kusala. Ayyuhmilu fi wajibatihim. Lihat. Yuhmilu. Ada an. Ala penasab. Apa alamat nasabnya ini? Penghilangan nun. Lihat kata beliau fakullun min. Maka setiap dari tahfadu. Wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Itu adalah fi'il mudhari yang dinasab dengan an. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya.
Hatfun nun, perhatikan tandanya. Penghilangan nun. Wa wawul jamaah fa'ilun. Sementara waw jamaah itu fa'il, itu wawnya itu fa'il. Kan bukan alamat i'rab. Ingat, kalau fi'il alamatnya nunnya, bukan waw atau ya yang sebelumnya. Iya, jadi wawnya itu fa'il. Mabni ala sukun fi mahali rof'in fa'il. Tetap di atas sukun berada dalam kedudukan rofa. Kan dia sebagai apa tadi? Fa'il. Ini yang waw. Kata beliau wakada likal muttasil bi alif litnain. Sama demikian pula yang bersambung dengan alif. Kan dia bisa bersambung dengan alif. Contoh yasuruni antanala rogobatikuma. Lihat mana dia? Yang mana dia? Contohnya antanala. Mansub itu dengan apa Sapri? Itu tanala. Mansub itu Sapri keadaan. Apa tandanya? Sudah lihat Sapri yang mana? Itu antanala. Itu mansub. Siapa penasabnya? Alamatnya? Kan alat penasabnya alamat nasabnya? Ayo. Penghilangan nun Sapri. Asalnya ini tanalani. Paham Sapri? Penghilangan nun kan dia af'alul khamsah. Contoh lain lagi wal muttasil biya il mukhotobah. Contoh yang bersambung dengan ya mukhotobah. Nah contoh yu'limuni antufarriti fi wajibiki. Yu'limuni antufarriti fi wajibiki. Antufarriti. Itu mansub Sapri. Alat penasabnya siapa Sapri? Tanda nasabnya? Penghilangan nun. Jelas sekali. Wa qad arafta kaifa tu'ribuhuma. Antum telah mengetahui bagaimana mengi'rabnya. Bilang saja mansub bi'an wa alamatu nasbihi hatun nun. Paham nih? Mansub dengan tanda nasabnya adalah penghilangan nun. Selesai. Alamat penasab. Jadi kita simpulkan sebelum kita keluar. Alamat penasab itu ada 5. 5. Fathah, alif, kasroh, ya, hatfun nun. 5 ini masing-masing punya tempat. Fathah 3 tempatnya. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang masuk padanya penasab dan tidak bersambung dengan sesuatu. Paham ini? 3. Alif berapa? 1 saja. Siapa? Asmaul khamsah. Kan begitu? Ya berapa? Tadi barusan. Ya berapa? Ya 2. Siapa itu? Isim muthanna dan jamak mudzakkar salim. Kasroh 1. Siapa itu? Jamanas salim. Paham kan? Jamanas salim. Terus terakhir penghilangan nun. Berapa tempat? 1 juga. Di mana itu? Af'alul khamsah. Hanya 1 penghilangan nun. Selesai. Paham kan? Kita masuk lagi berikutnya. Ya. Alamatul khafdi. Tanda jar. Tanda-tandanya jar. Itu kalau kata di jar apa tandanya? Qal beliau berkata. Walil khafdi 3 alamat. Sedikit sekali. Untuk khafat 3 tanda. Jadi rofa itu punya 4 tanda. Nasab punya 5 tanda. Sementara khafat cuma punya 3. Kalau ada kata di khafat. Maka 3 saja tandanya. Apa itu? Al-kasrotu wal ya'u wal fathah. Kalau ada kata di jar, maka tandanya itu 1 kasroh, 2 ya, 3 fathah. Ini Masya Allah. 1 kasroh, 2 ya, 3 fathah. Dan ini masing-masing punya tempat. Sebentar akan dijelaskan. Kata beliau dulu, wa akul saya katakan. Yumkinuka. Memungkinkan bagi antum. Anta'arifa untuk mengetahui. Annal kalimata bahwasanya kata itu mahfudotun dijar. Dijar. Ida jika wajat
wajadta fiha, kamu jumpai padanya wahidan salah satu. Min salasati asya, dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. Al-awwalu al-kasratu, yang pertama kasroh. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Yang pertama kasroh. Wahyal aslu fil khobdi. Dan ini asal pada khofat. Jadi asal pada khofat itu tandanya adalah apa? Kasroh. Wasani al-ya'u. Yang kedua ya. Kalau dia kata di khofat maka tanda yang kedua ya. Wasalisu, yang ketiga al-fathah. Ini alamat terakhirnya. Ketiga fathah. Wahuma far'ani anil kasroh. 2 ini cabang dari kasroh. Yaitu ya sama fathah ini cabangnya kasroh. Karena alamat asal itu kasroh. Kasroh. Walikulli wahidin min hadhil asya'i as-salasati. Setiap dari 3 perkara ini mawadi'u. Ada tempat-tempatnya. Yakunu fiha. Dia ada padanya. Tidak sembarang. Jadi kalau di khofat itu kan 3 tanda. Kasroh, ya, fathah. 3 itu memiliki tempat. Dia terjadi padanya. Wasanat kuru dalika tafsilan fima yali. Dan kami akan menyebutkan hal itu tafsilan secara rinci. Fima yali, pada apa yang berikut ini. Ini kita satukan besok insya Allah. Alamatnya. Ini baru kabar gembira dulu. Bahwa khofat itu ada 3 tanda. Nah, itu dulu yang antum harus perhatikan. Kasroh, ya, fathah. Nah, besok kita akan ambil 1 kali insya Allah itu semuanya. Kita selesaikan besok. Yaitu kasroh berapa tempatnya. Ya berapa tempatnya. Fathah berapa tempatnya. Kita usahakan selesai 1 kali di pertemuan besok. Dipahami ini? Selesai 1 kali. Jadi besok itu agak banyak lembarnya sedikit. Karena mudah insya Allah. Iya. Terus dianjurkan antum baca Ismul Ladzi la Yansharif di akhir buku catatan sebelumnya. Karena besok kita akan bahas Ismul Ladzi la Yansharif di buku ini. Kan alamat fathah. Supaya ringan besok. Alamat fathah itu kan pada Ismul Ladzi la Yansharif. Antum saatnya sekarang mengulang lagi. Isim yang tidak bertanwin itu siapa saja. Antum murojaah di akhir buku catatan. Paham kan? Kan ada anak tambahkan di akhir. Murojaah ya, yang itu. Supaya besok itu mudah. Ketika antum dikasih tahu isim yang beralamatkan fathah. Dipahami ya? Alhamdulillah. Murojaah hal tersebut. Ada pertanyaan?